Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang hari ini mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tiada henti, untuk anugerah-Mu yang limpah. Kau telah berkati istirahat kami dan berikan hari yang baru. Untuk kembali kami jalani, kami nikmati bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan saat ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Matius 21 ayat 23. Dikatakan, ketika Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Saudara, tema kita hari ini ialah Christ Authority. Saudara, kalau kita ditanya, bagaimana kita mengenali seseorang sebagai seorang polisi? Tentu kita melihat dari ciri atau tanda-tandanya. Kelihatan dari pakaiannya, dari senjata yang dibawanya, dari gerakan tangannya ketika ia mengatur lalu lintas. Dengan melihat ciri-cirinya, kita tahu dia adalah seorang polisi yang memiliki otoritas atau wewenang untuk mengatur lalu lintas atau menangkap seorang penjahat. Demikian pula, kita tahu seseorang adalah dokter ketika kita melihat pakaiannya, ketika kita melihat alat yang dibawanya, contohnya stetoskop atau keberanian yang menyuntik pasien. Kita percaya dia dokter karena kita melihat tanda-tandanya. Saudara, dengan melihat ciri-cirinya, kita dapat menilai siapa orang yang ada di depan kita atau bersama kita. Namun saudara, berbeda dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dalam perikop yang kita baca. Sekalipun mereka telah melihat karya Yesus, pengajaran Yesus, kuasa, mukjizatnya, namun mereka tetap tidak percaya kepada otoritas dan kuasa Yesus. Di dalam bagian yang kita baca, mereka meragukan siapakah Yesus dan otoritasnya dengan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Saudara, para tokoh agama ini, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, mereka yang menjadi pemimpin agama pada waktu itu, mereka yang dihormati oleh orang banyak, namun mereka tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah atau anak Allah yang datang ke dalam dunia. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah Yesus melakukan hal-hal yang ajaib? Yesus melakukan pengajarannya dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat perikop sebelumnya, Yesus dipuji-puji oleh orang banyak ketika ia hendak masuk ke Yerusalem. Ia disambut oleh orang banyak dengan sorakan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sehingga semua mata tertuju kepada Yesus. Yesus menjadi orang yang terkenal pada waktu itu. Selain itu, Yesus juga dengan berani mengusir para pedagang yang berdagang di bait Allah. Di mana pada waktu itu ada pedagang burung merpati, ada yang menjadi penukar uang, dan pedagang-pedagang lain di bait Allah. Yesus dengan berani mengusir para pedagang ini, sebab rumah Tuhan tidak boleh dijadikan tempat berjualan. Yesus juga, saudara, dicatat di dalam Injil Matius ini menyembuhkan orang-orang sakit. Banyak orang datang kepada Yesus dan
sembuh. Ada yang lumpuh, ada orang yang buta, dan mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini juga melihat Yesus mengajar di bait Allah dengan hikmat dan kuasa yang luar biasa. Karena itu para imam-imam kepala yang mengenal siapakah Yesus, bahwa dia berasal dari keluarga sederhana, bahwa mereka mengenal siapakah ayah Yesus, yaitu Yusuf dan seorang tukang kayu. Mereka meragukan bagaimana mungkin Yesus anaknya ini bisa memiliki kuasa, bisa mengajar banyak orang, bisa memiliki hikmat dan wibawa yang luar biasa, sehingga mereka meragukan otoritas daripada Yesus, sekalipun mereka melihat dengan mata kepala mereka akan kuasa Yesus, akan karyanya di depan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus telah menyatakan siapa dirinya bagi manusia melalui Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab dengan begitu teliti, saudara, maka kita mendapati siapakah Yesus yang sesungguhnya. Ya, dia adalah pencipta yang maha kuasa, yang menciptakan dunia ini. Firman Tuhan dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bumi, langit, alam semesta ini, termasuk manusia, adalah ciptaannya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kalau kita juga baca Alkitab, kita akan mendapati bahwa kuasa Yesus sangat luar biasa. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, dia menyembuhkan yang lumpuh, bahkan membangkitkan yang mati. Sebagai contoh, saudara, ada orang yang lumpuh selama 38 tahun. Dia sudah berusaha sekuat tenaga agar bisa sembuh, namun tidak pernah berhasil. Namun Yesus dengan sepatah kata, bangunlah, maka orang itu pun berjalan dan sehat kembali. Kuasa Yesus dibuktikan, saudara, dengan meredakan angin topan, dengan mengusir roh-roh jahat, dan sebagainya. Saudara, bahkan Yesus menunjukkan atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh Allah. Dia maha tahu, dia kudus, dia maha kuasa, dia maha hadir. Yesus dapat mengampuni, dapat menghakimi, dapat menciptakan segala sesuatu. Ia setara dengan Allah Bapa. Bahkan lebih daripada itu, Yesus menyatakan dirinya sebagai juru selamat manusia. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, hanya Yesus yang berani mengklaim bahwa dirinya adalah seorang juru selamat yang dapat menghantar manusia masuk ke dalam kekekalan, masuk ke dalam sorga. Karena dia yang menebus, menanggung dosa manusia. Saudara, hal-hal itu sudah tercatat di dalam Alkitab yang membuktikan kuasanya, otoritasnya, bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Karena itu, saudara, mari kita belajar semakin mengenal Yesus dengan benar, supaya kita tidak menjadi ragu, kita tidak menjadi bimbang, apalagi ketika masalah berat kita hadapi, ketika beban yang berat kita tanggung, ketika doa-doa kita terasa tidak dijawab. Kadangkala kita meragukan kuasa Yesus. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa kuasa Yesus sangat berotoritas, karena dia adalah Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, pencipta, Allah yang maha kuasa, juru selamat manusia. Kita tidak perlu meragukan otoritasnya, kuasanya yang ajaib. Tetapi sebaliknya, biar kita tambah dekat dengan Tuhan, tambah percaya kepadanya. Mari saudara,
kita belajar untuk tambah dekat, tambah mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran-Mu hari ini. Biar boleh menguatkan iman kami. Kami yang lemah oleh karena banyak pergumulan yang berat. Kami yang bimbang karena doa kami yang tidak dan belum dijawab. Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman kami. Kami tak perlu meragukan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang sejati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, yang layak dan patut kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Berkati sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kami. Lawatan-Mu, jamahan-Mu, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara dalam renungan selanjutnya di dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.